Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aprilia dengan NIM 2207215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, uji tingkat kesukaran, dan daya pengecoh. Di sini terdapat soal pilihan ganda, yaitu sebanyak 20 soal dengan pilihan A, B, C, D, E. Yang pertama kali dilakukan yaitu mencari jumlah benar dengan rumus sama dengan sum produk. Kemudian kita blok dari kunci jawaban sampai V3. Kemudian sama dengan jawaban yang dipilih oleh para siswa. Kemudian kita kalikan 1. Sebelumnya kita tutup kurung terlebih dahulu. Kita kalikan 1, tutup kurung, dan ditambah buka kurung di sini. Dan jangan lupa untuk dikunci terlebih dahulu agar tidak berubah. Kemudian kita enter. Kemudian kita drag ke bawah. Dan untuk mencari Y pangkat 2-nya itu dengan cara sama dengan jumlah benar dipangkatkan 2. Kemudian kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari jumlah benar X, yaitu di mana jumlah benar dari masing-masing nomor soal dengan cara sama dengan count if. Kemudian kita blok. Count if, kemudian tambahkan titik koma, pencet kunci jawabannya, kemudian kita tutup kurung, lalu jangan lupa untuk di enter. Kemudian kita drag ke samping. Selanjutnya kita buat tabel di sebelah kanan untuk mencari banyaknya siswa yang memilih jawaban yang benar atau salah. Dengan cara rumus sama dengan if. Kemudian kita pilih kunci jawabannya sama dengan jawaban yang dipilih oleh para siswanya. Kemudian tambahkan 1, tambahkan 0, dan jangan lupa untuk dikunci terlebih dahulu. Kemudian kita enter. Kemudian kita drag ke samping dan ke bawah. Selanjutnya kita mencari jumlahnya, yaitu dengan cara di sum dari nomor 1 hingga 20. Kemudian kita enter. Dan kita drag ke bawah. Selanjutnya kita untuk mencari R-tabel itu kita mencari di Google atau di internet dengan cara mencari jumlah dari jumlah siswanya dikurangi 2 dan muncullah R-tabelnya. Kemudian kita dapat R-tabelnya 0,404 untuk 24 siswa. Ini kita drag ke samping karena semuanya sama ya. Kemudian kemudian kita mencari R hitungnya dengan cara sama dengan Corel. Lalu kita drag dari sini sampai bawah.
Kemudian kita tambahkan titik koma, kemudian kita blok dari jumlah atas sampai bawah, lalu kita enter. Oh, sebelumnya jangan lupa untuk dikunci terlebih dahulu agar tidak berubah. Lalu kita enter dan muncullah hasil seperti ini. Ini bukan karena error atau apapun, karena ini jawaban siswanya yaitu benar semua. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita drag ke samping. Dan untuk mencari statusnya, kita menggunakan rumus sama dengan if, kemudian kita masukkan R hitungnya, kemudian lebih besar sama dengan dari R tabel, kemudian kita bubuhkan titik koma, tanda kutip V, tanda kutip lagi, bukan titik koma lagi, kemudian kutip, terus tanda kutip lagi, lalu kita masukkan tutup kurung dan enter. Lalu kita drag ke samping. Nah, untuk uji validitas sudah selesai. Kemudian kita mencari untuk uji reliabilitas. Untuk mencari P, yaitu jumlah benar sama dengan jumlah benar dibagi jumlah siswa. Kemudian kita drag ke samping. Nah, ini karena settingannya sudah dibulatkan, jadi kita naikkan. Dan untuk mencari Q yaitu dengan cara sama dengan 1 dikurangi dengan P. Lalu kita drag ke samping. Dan jangan lupa untuk selanjutnya kita kalikan P dengan Q. Dan jangan lupa untuk di drag ke samping. Selanjutnya itu ada sigma PQ. Sigma PQ ini merupakan sum dari P dan Q. Kemudian untuk mencari SD pangkat 2T itu dengan cara rumusnya yaitu var P dikali dengan sebelah sini W jumlah benar sampai bawah. Ini kita enter. Ya, dapatlah hasil seperti ini. Kemudian N-nya itu adalah jumlah siswa dan N-1 sama dengan 23. Kemudian kita mencari R11-nya yaitu dengan cara sama dengan buka kurung N dibagi N-1, kemudian tutup kurung, kemudian kita kali tutup buka 2 kali,
kemudian kita pilih ini dikurangin dengan sigma PQ, kemudian tutup kurung, kemudian kita bagi dengan ini, kemudian kita tutup kurung kembali, enter, dan hasilnya yaitu minus 0,035. Nah, kita lihat di sini bahwa yang kurang dari 0,20 ialah rendah sekali kriterianya atau tidak reliable. Rendah sekali atau tidak reliable. Selanjutnya yaitu ke daya pembeda. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada soal yang tadi. Kemudian hal pertama yang kita lakukan ialah mengurutkan dengan cara blok semuanya. Kemudian kita pergi ke sort and filter, pilih total, kemudian kita pilih yang largest to smallest. Ini sudah berubah seperti ini, kita cabut filternya. Lalu kita tentukan rata-rata atas dan rata-rata bawah. Karena jumlah siswa ini 24, jadi kita ambil dari nomor 1 sampai 12 ialah rata-rata atas dengan menandai dengan warna. Sampai sini kita warnai dengan warna biru. Kemudian rata-rata bawah kita warnai dengan warna kuning. Kemudian untuk menentukan rata-rata atas, kita menggunakan rumus sama dengan average. Kita pilih rata-rata atas yaitu dari 1 sampai 12. Enter, lalu kita drag ke samping. Kita drag ke samping. Kemudian rata-rata bawah sama rumusnya itu average. Selanjutnya kita lanjutkan dari nomor 13 sampai habis. Kemudian jangan lupa untuk drag ke samping juga. Kemudian untuk mencari daya pembedanya yaitu dengan cara sama dengan kita kurangin rata-rata atas, dikurangin rata-rata bawah, kita bagi dengan 1. Kemudian kita drag ke samping. Nah, sudah muncul. Lalu kita tentukan berdasarkan kriteria daya pembeda. Yang 0 ini berarti kurang baik atau dibuang. Begitu juga yang di sampingnya. Nah, untuk yang ini 0,41 itu masuknya sangat baik. Ini juga kurang baik. Untuk yang 0,3 ini termasuk ke baik. Ini masuk ke sangat baik. Kemudian ini kurang baik. 0,41 ini sangat baik. 0,25 itu cukup. 0,41 sangat baik. 0,33 baik. Kemudian minus ini sudah pasti kurang baik. Kemudian 0,167 kurang baik. Begitu juga sampingnya. Sampingnya juga. Kemudian di sini ada 0,25 itu termasuk ke yang cukup. Ini juga kurang baik karena minus.
sampingnya juga, dan ini sangat baik. Untuk daya pembeda sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan ke uji tingkat kesukaran. Selanjutnya kita lanjutkan untuk uji tingkat kesukaran. Yang pertama kali kita lakukan ialah menentukan jumlah benarnya dengan cara sama dengan sum, kemudian kita blok dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita enter dan kita drag ke samping. Selanjutnya ialah jumlah siswa 24. Kemudian untuk menentukan indeks kesukarannya dengan rumus sama dengan jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Dan jangan lupa untuk dikunci agar tidak berubah. Kemudian kita drag ke samping. Kemudian untuk keterangannya kita bisa lihat dari sini, dari indeks kesukarannya. 1 itu indeks kesukarannya mudah. Untuk 0,583 indeks kesukarannya sedang. Begitu pula sampingnya. Dan untuk 0,75 indeks kesukarannya mudah. 0,25 sukar sama dengan sampingnya. Kemudian 0,625 itu sedang. Ini sukar. Untuk selanjutnya sedang. Ini sedang. Ini juga sedang. Kemudian ini mudah. Ini sukar. Ini mudah. Selanjutnya ini juga mudah. Ini juga ternyata mudah ya, 0,83. Kemudian 0,54 itu sedang. Kemudian 0,21 itu sukar sama dengan sampingnya. Untuk uji selanjutnya yaitu daya pengecoh. Untuk daya pengecoh, yang pertama kali kita lakukan ialah menentukan jumlah siswa yang memilih jawaban pada soal tersebut. Dengan rumus sama dengan count if. Kemudian kita blok ya dari atas sampai bawah. Kemudian kita masukkan titik koma. Kemudian kita masukkan opsi yang ada di sebelah kiri, yaitu A. Kita masukkan. Nah, muncul angka 2424 ini berarti seluruh siswa menjawab opsi A pada nomor 1. Kemudian kita drag ke samping. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan opsi sesuai dengan tabel selanjutnya. Sama dengan baik, selanjutnya kita lanjutkan ke tingkat distraktor jika jumlah siswa yang memilih jawaban sudah selesai. Dengan cara sama dengan jumlah siswa yang memilih jawaban tersebut dibagi dengan jumlah siswanya. Kemudian kita drag ke samping dan ke bawah. Selanjutnya yaitu untuk menentukan keterangan berdasarkan tingkat distraktornya. Dengan rumus sama dengan count if sama dengan if
B ini tingkat distraktor tadi, kemudian lebih dari sama dengan 5%, kemudian indikatornya diterima, kemudian titik koma lagi, kemudian if masukkan lagi tingkat distraktor yang tadi, kemudian lebih dari 5%, titik koma revisi, kemudian titik koma lagi if B38 ya tadi, kemudian indikasinya ditolak. Kemudian kita enter. Kemudian kita drag ke samping. Dan kita drag juga ke bawah. Nah, di sini sudah terlihat gitu ya. Untuk yang false ini sama dengan ditolak. Kemudian biasanya yang ditolak ini kita highlight agar terlihat lebih jelas. Ini sama aja ya, yang false ini sama dengan ditolak. Nah, untuk uji tingkat distraktor ini sudah selesai sampai di sini, dan terima kasih juga sudah menonton video tutorial untuk uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, kemudian tingkat kesukaran, dan yang terakhir yang sekarang dikerjakan yaitu daya pengecoh. Saya Salsabila Putra Prilia, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.